Assalamualaikum anak ibu. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPA. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar pelajaran kita menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ibu harap semuanya hari ini hadir semua ya. Baiklah, sebelum kita memulai, ibu ingin memberitahu bahwasanya kita hari ini akan belajar tentang listrik. Dan dengan pokok bahasan menggolongkan benda-benda yang bersifat konduktor listrik dan isolator listrik. Nah, apa sih Bu manfaat belajar listrik? Manfaatnya adalah kita dapat mengetahui mana benda yang termasuk konduktor dan mana benda yang termasuk bahan isolator listrik, agar kita tidak salah pencet, salah pegang kalau bertemu dengan benda-benda elektronik. Kemudian arus listrik itu terjadi karena adanya elektron dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, dalam aliran listrik terkadang kita menemukan benda-benda yang dimanfaatkan untuk menghantarkan arus listrik. Benda-benda yang dapat menghantarkan arus listrik dinamakan bahan konduktor, dan benda-benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dinamakan isolator. Contoh bahan konduktor adalah tembaga, emas, seng, besi, emas. Nah, contohnya itu adalah untuk penangkal petir yang terpasang pada bangunan yang tinggi. Karena bahan itu terbuat dari tembaga sehingga merupakan konduktor yang baik. Sedangkan bahan isolator listrik itu seperti plastik, karet, kemudian kaca. Itu biasanya kita temukan pada misalkan tembaga, kabel yang terbuat dari tembaga kemudian dibaluri dengan bahan karet, atau ketika kita mensetrika nih, itu pas pegangannya untuk mensetrika itu terbuat dari plastik agar tidak mudah tersengat arus listrik. Nah, untuk lebih memahami pelajaran hari ini, ibu ingin melakukan eksperimen tapi bersama dengan anak-anak ibu. Nah, ibu ingin anak-anak ibu membuat kelompok yang masing-masing kelompok itu terbentuk dari 5 orang atau 6 orang, dan kelompok itu nanti akan melakukan eksperimen tentang listrik itu tadi, untuk mengetahui mana benda yang bersifat konduktor dan mana benda yang bersifat isolator. Petunjuknya akan ibu lihatkan nanti. Baiklah anak-anak ibu, sekarang kita akan melakukan eksperimen dengan menggunakan listrik sederhana. Rangkaian listrik sederhana yaitu ada baterai. Di sini menggunakan 2 baterai. Kemudian ada kabel listrik, kemudian ada lampu, dan ada penghantar listriknya. Di sini ada 3, ibu membuat contoh. Ada yang terbuat dari aluminium, ada yang terbuat dari plastik, dan ada yang terbuat dari kertas. Nah, untuk yang terbuat dari aluminium, kita bisa lihat sendiri apakah aluminium ini bisa menghantarkan arus listrik atau tidak. Dan ternyata aluminium benar bisa menghantarkan arus listrik karena terlihat dari lampu yang menyala dengan terang. Sekarang kita lihat pada benda yang bersifat isolator listrik, yaitu kertas. Apakah kertas bisa menghantarkan listrik? Kita lihat ya, kita sentuhkan saja di sini, dan ternyata tidak menyala. Maka fix kertas merupakan bahan isolator listrik. Dan ini plastik, kita tes juga. Nah, listrik ternyata tidak menyala dengan terang, maka fix plastik tidak dapat menghantarkan listrik atau bersifat isolator. Nah, anak-anak ibu bisa mencoba melakukan eksperimen ini dengan beberapa
bahan lainnya. Dengarkan baik-baik ya. Nah, anak ibu bisa menggunakan pertama kawat besi, kawat tembaga, sendok kawat, kayu, karet penghapus, grafit mata pensil, kertas, tas plastik, air keran, air garam. Oke, ada sekitar 11 benda yang bisa anak ibu uji coba. Nah, nanti setelah uji coba anak ibu bisa melakukan laporan. Nah, bisa buat tabel apakah benda-benda tersebut merupakan sifat isolator listrik atau bukan isolator listrik. Oke, anak ibu. Baiklah, setelah anak ibu melakukan eksperimen, maka ibu ingin anak-anak ibu untuk mempresentasikan apa yang sudah dilakukan. Nah, dari kelompok 1 ibu ingin lihat apa hasil eksperimennya dan buat kesimpulannya. Dan ketika anak ibu sudah berhasil melakukan eksperimen dan berhasil mempresentasikannya, maka ibu akan memberikan apresiasi untuk anak ibu yang berprestasi. Oke. Selanjutnya, ibu akan memberikan tugas pada anak-anak ibu semuanya agar lebih memahami dan lebih pintar dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berupa materi listrik hari ini. Oke. Baiklah, demikian mata pelajaran yang dapat ibu sampaikan. Kesimpulannya adalah konduktor adalah benda atau bahan yang dapat menghantarkan listrik, dan isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Apakah anak ibu paham atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Alhamdulillah. Baiklah, kita sudahi pelajaran pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.